Hai. Hai teman-teman, kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis syariah. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Abdul Ghani. Saya mahasiswa Universitas Perjuangan. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Manajemen bisnis syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan tersebut itu tertuang dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Oke, selanjutnya perbedaan manajemen syariah dengan manajemen konvensional. Perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah. Manajemen syariah hanya menambah batasan pada prinsip konvensional agar tidak hanya ditunjukkan untuk memperoleh hasil di dunia saja, melainkan harus dibarengi dengan perolehan di akhirat. Yang berikutnya, yang ketiga, itu ada fungsi-fungsi manajemen syariah. Fungsi-fungsi manajemen ini sama seperti manajemen konvensional, yaitu yang pertama planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, ada organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dalam kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga, ada fungsi directing atau pengarahan. Fungsi ini merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang keempat, ada controlling atau biasa disebut dengan pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen yang harus diperankan oleh manajer. 1. Peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang lain yang ada di sekeliling, meliputi 1. Figurehead atau pemimpin simbol, 2. Leader atau pemimpin, 3. Liaison atau penghubung. 2. Peran informasi adalah peran yang mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar, yang meliputi 1. Monitor atau pemantau, 2. Diseminator atau penyebar, 3. Spokesperson atau juru bicara. 3. Peran pengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain, yang meliputi 1. Entrepreneur atau kewirausahaan, 2. Disturbance handler atau penyelesaian masalah, 3. Resource allocator atau pengalokasian sumber daya, 4. Negosiator yang melakukan negosiasi dalam pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja. Saya akan menerangkan keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial
adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Keterampilan manajerial terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, kecerdasan emosi. Seorang pengusaha akan menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Yang kedua, mampu mengelola sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik adalah aset bagi bisnis. Yang ketiga, memiliki strategi manajemen. Dengan strategi manajemen yang baik, seorang pengusaha dapat lebih mudah mengelola manajemen perusahaannya. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan positif pada teamworknya. Dan yang kelima, mengelola waktu dengan baik. Seorang pemimpin bisnis pasti memiliki berbagai macam tugas dan kesibukan yang cukup banyak. Untuk itu, seorang pengusaha harus bisa mengelola waktu dengan baik, mulai dari mengerjakan tugas ataupun disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keenam, komunikatif. Komunikatif adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa yang secara sosial dapat diterima dan memadai. Seorang pemimpin usaha yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada staf maupun kepada rekan-rekan kerjanya. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang manajemen bisnis syariah dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.